Sebagian masyarakat Jawa Barat meyakini ada banyak kisah misteri di Gunung Salak Bogor, bahkan tidak kalah seram dari cerita KKN di Desa Penari ataupun Badarawi. Banyaknya kisah misteri tentang Gunung Salak Bogor ini membuat gunung tersebut mendapatkan predikat sebagai gunung terangker di Jawa Barat. Bahkan banyak cerita yang menyampaikan jika Gunung Salak ini banyak pendaki yang tersesat, bahkan saat ditemukan ada yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Banyak juga para pendaki yang mengalami kejadian mistis ketika mendaki gunung ini. Salah satunya adalah Bang Dels, seorang pendaki senior yang mengalami banyak gangguan mistis ketika mendaki ke Gunung Salak. Diceritakan pula salah satu teman Bang Dels sempat kehilangan sukma hingga 2 hari lamanya. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Halo Bang Dels. Siap. Sehat Bang? Alhamdulillah stabil Bang. Alhamdulillah stabil ya? Stabil. Stabil. Nah Bang Dels nih lagi-lagi ingin membagi ceritanya waktu pendakian di Gunung Gede kemarin, cerita juga Bang ya? Kemarin sama Bang Mange. Bang Mange. Betul. Dan sekarang mau menceritakan pendakian di Gunung mana nih Bang? Kita sih sekarang kita seberang-seberangan deh. Oh oke, tetanggaan nih. Tangan. Salak Bang kita Bang, bareng Bang. Gunung Salak nih, kalau kita bicara tentang Salak, banyak banget kejadian-kejadian horor yang dialami beberapa pendaki nih Bang. Betul. Tapi nggak sebanyak itu, Betul, ya kan? betul. Dan sebelum kita membahas tentang horor nih Bang, kalau boleh tahu dari sudut keindahan Gunung Salak itu seperti apa menurut sudut pandang Bang Dels? Kalau keindahan Gunung Salak sih apa ya? Gue nggak bisa ngungkapin istilahnya indahnya gunung seperti apa ya. Tapi mungkin teman-teman yang benar-benar pecinta alam aja minimal itu deh Bang. Indahnya di atas gunung seperti apa? Karena gue musisi Bang. Gue dapat inspirasi itu kalau nggak di gunung, di laut. Itu sih Bang. Oke, kalau gue, kalau gue sih buat nyari inspirasi gitu. Oh iya. Pasti dapat Ketenangan. Ya. Itu dia yang kita cari Bang. Nggak ada polusi, nggak ada bising-bising suara, yang ada jangkrik, tonggeret segala macam. Itu yang kita cari Bang. Dan itu gampang inspirasi. Itu bagi gue Bang. Itu sih kalau gue. Oh, berarti dari sudut pandang lu nih, kayak Gunung Salak nih jadi tempat sumber inspirasi ya. Betul. Dan itu harganya mahal banget Bang. Nggak bisa, nggak ada nilainya Bang. Nggak ada nilainya. Jadi kalau bahas tentang keindahan, Gunung Salak itu nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Bagi teman-teman semua mungkin yang penasaran sama ceritanya, lu simak video ini sampai habis karena di situ banyak banget pesan-pesan nanti yang bakal kita dapatkan. Oke, jangan lupa juga mampir ke Instagram Besok Pagi, yaitu di besokpagi.tv. Nanti untuk lebih jelasnya gue bakal taruhin di kolom deskripsi. Mungkin kita gak usah berlama waktu lagi kali Bang Dels. Siap. Ya? Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi sebenarnya gini, cerita ini tuh sebenarnya nyambung sama cerita kemarin Bang. Yang di Gunung Gede itu. Yang di Gunung Gede itu kan iya. Kemarin udah cerita sama Bang Mange nih. Nah sekarang Oh iya, beda host ya? beda host sekarang teman-teman. Nah, gue sambungin nih Bang nih. Jadi iya, gue punya temen tandeman gue sebenarnya Bang. Disebut tandeman gue, saudara gue juga gitu. Nah ini namanya Bani Bang. Oke. Gitu. Nah ini tuh sebenarnya bedanya cuma 1 hari Bang. Oh. Bedanya cuma 1 hari. Jadi hari itu gue lagi nongkrong di rumahnya. Jadi rumah gue tuh rumah Bani tuh jadi depannya tuh kayak kebun-kebun sawah segala macam gitu, pematang. Sekarang sih udah jadi perumahan sih. Nah, gue kalau misalkan ke depan di halaman rumah Bani itu gue bener-bener ngeliat Gunung Salak Bang. Oke. Wah, gue bilang keren banget ya, gue bilang Gunung Salak nih ya saat itu ya. Terus emang udara saat itu kan yang namanya di kampung seger segala macam gitu. Nah, kenapa gue ngeliatin Gunung Salak? Nah, gue tuh sebenarnya gue lagi nungguin dia Bang sore itu. Sore ya saat itu sore gitu. Itu kalau nggak salah tahun 2002 apa 2003 gue lupa Bang. Waduh, lawas banget. Iya. Kurang lebih gue abis lulus sekolah deh saat itu ya. Gue nungguin dia Bang, nungguin dia. Nah, jadi gue nyuruh dia tuh beli bakso Bang.
Beli bakso. Gue bilang, Ban, beli bakso deh, kayaknya keren nih, sembari ngeliatin Gunung Salak nih. Iya juga ya. Ya udah dia pergi kan. Ya gue ngeliatin ginian. Jadi di kampungan gue tuh kalau bocah-bocah kecil dulu kan mainannya masih mainan zaman dulu kan, main gundu, gitu, main kelereng, main layangan segala macem gitu kan. Ya permainan zaman dulu ya. Nggak kayak zaman sekarang kan, TikTok kan sekarang kan. Udah gadget bang. Yoi, sekarang hampir semua kan. Sampai orok sekarang kan ya, Iya, kacau. kasih ini handphone udah anteng. Nah, itu nggak lama bang, 10 menit dia balik lagi. Tapi sembari ngedumel nih si Bani itu. Dia bilang gini, jadi nih gue sih bukan nginin ekonominya rendah sosok Bani ini nggak bang. Dia tiba-tiba datang ke gue sembari duduk di samping gue, dia sembari kayak marah-marah gitu bang. Biar kata nih emak gue tukang pecel, nggak bakal gue lakuin kayak orang itu, gitu bang. Oh, maksud yang dilakuin ini apa? Dia nggak cerita bang, dia nggak cerita. Gue bilang, lu ngapa lu bang datang mana baksonya? Dimakan pocong, lu mau? Dia bilang gitu. Makan pocong, lu ngapa? Nggak cerita bang sama sekali dia nggak cerita. Udah. Gue bilang, Ban, lu ngapa? Diem dia. Jadi kayak sembari marah-marah gitu. Ya udah dah. Nah, gue bilang, Ban, ini keren juga nih bang. Gunung Salak. Sama yuk. Ayo dia bilang gitu. Jadi itu tanpa direncanakan sebenarnya bang saat itu. Dadakan banget karena emang sebenarnya gue emang pengen ngebaso saat di sore itu pengen ngebaso. Terus gue ngeliat kebenaran banget, cuaca lagi cerah, terus gue ngeliat Gunung Salak cakep banget, gue bilang gitu kan. Terus nggak lama tuh gue lagi ngobrol sama si Bani tuh, ini ada salah satu sosok bang. Itu cewek bang, setengah cowok bang. Bencong. Artinya tomboy, Mas ini tomboy. Oke. Ini cewek, aslinya cewek. Aslinya cewek nih, Bang. Nah, gue tuh lagi ngobrol kayak beginian nih, dia sembari senyulan gini. Jadi, gue kasih tahu nih, Bang ya. Mungkin Bang Ira belum tahu nih sosok Bani itu orangnya rock and roll, Bang. Dulu kan zaman 2000-an itu rock and roll masih kental, Bang ya. Asik, parah. Celana jeans robek-robek gitu kan. Pokoknya baju kaos tulisan zaman band-band zaman dulu kan, Led Zeppelin, The Beatles, Jim Morrison, The Doors segala macam. Ini sama bang, salah satu sosok ini tuh sama. Ini sama banget 11-12 sama si Bani ini gitu. Namanya Tiwi sih, namanya Tiwi. Cuman kita panggil Kunyit. Ini gara-gara si Bani bang. Gue bilang, lu cewek cakep sebenarnya. Ini cewek cakep bang nih. Si Tiwi ini kalau kata Karang sih mukanya imut bang, mirip banget sama Nia Ramadhani. Kalau Ramadhani mirip banget ya dulu ya, zaman dulu ya. Tingginya. Ya begitu dah, pokoknya begitu dah. Pokoknya kalau misalkan teman-teman tahu Nia Ramadhani, nah sosok si Tiwi atau Adek Kunyit ini kayak gitu orangnya. Cuman rock and roll bang. Jadi gue lagi nongkrong beginian sama dia nih, lagi ngobrol, dia datang nih. Gue ngobrol si Banit. Jadi karakternya dia selalu dia nggak pernah lepas yang namanya kacamata hitam bang di kepala dia. Sama ini ya. Juga. Oh, berarti si perempuan ini sama juga. Sama, karakternya sama. Gue bilang ini 11-12 bang. Celana robek-robek, terus pakai kaos bertulisan band-band gitu, dia pakai kacamata. Nah si Bani gue ngeliat kacamata diginiin sama dia, dipakai gitu kan. Karena silo mungkin dia. Gue ajak ngobrol molor bang dia bang. Gue giniin merem. Datang si Kunyit dikasih petasan bang, buar gitu tuh. Itu bener-bener nih duaan tuh bener-bener jahil banget. Nah udah kelar itu surup ya maghrib gue di rumah Bani kan, balik si Kunyit habis ngejailin si Bani itu pakai petasan. Si Kunyit pulang, gue ke rumah Bani kan. Nah pas habis maghrib itu gue lagi ngopi nih di depan rumah Bani di dalam kan. Sholat gitu kan, gue di luar kan, udah duluan gue ngerokok gitu kan, ngopi. Jadi tahu kan laron bang ya? Tahu. Nah kebenaran di depan rumah Bani itu lagi banyak laron bang. Nah itu kebenaran pas abis banget maghrib, 2:30 deh, tiba-tiba datang 3 orang nih bang. Kayak orang mau mancing gimana sih bang? Bawa joran gitu segala macam. Dia nyamperin gue bang. Nah kebenaran katanya, bang minta ini izin itu orang. Bang minta laronnya ya. Oh iya, mau kemana bang? Biasa mancing ke sawah, ke sungai katanya begitu. Ya udah dah, ambil aja bang ya. Udah, bang ngopi bang sini bang. Enggak, makasih dia bilang begitu. Cuman gue ngeliat itu asli bang itu orang, asli. Cuman dalam hati gue ngerasa kok aneh ya, kok janggal ya, maksudnya kayak nggak nerima gitu.
Ya udah nggak gua gubris kan, udah dia pergi, Bani keluar, kita ngomongin masalah pendakian, dan itu dimulai tuh cuman sehari bang, cuman besok langsung kita berangkat. Hari itu juga gitu, tiba-tiba si kunyit datang lagi, bang gue ikut dong gitu. Ikut dong, ya udah gue bilang, Ban udah deh ajakin deh kita bertiga nih si kunyit, biar intinya biar belajar deh mencintai alam lah, maksudnya begitu ya nggak. Karena emang kebenaran si kunyit juga emang suka bang. Kalau misalkan dia nongkrong di pemandangan dia suka kayak pemandangan gunung, laut segala macam, dia suka lah gitu. Dibilangin ini setengah cowok bang, asli setengah cowok nih, bener jayalnya gila bang, asli bener jayal. Nah, Bani nyuruh bikin kopi si kunyit aja, bukan kasih gula bang, kasih garam sama dia. Gitu, jayalnya bener, jayalnya parah gitu kan. Nah singkat cerita, gue berangkat nih bang nih. Besokannya tuh gue langsung berangkat tuh bang. Itu habis asar gue berangkat, gue lewat Cibatok kalau tahu bang. Cibatok. Cibatok. Yang mau menuju ke Curug Seribu bang. Jadi gue sore nyampe ke Cibatok itu, terus di situ ada sebuah warung ya, cuman satu-satunya warung. Ada dua sih sebenarnya, kiri kanan tuh ada dua bang, cuman agak jauhan. Nah yang buka kebenaran yang sebelah kiri saat itu. Itu yang jaga ibu-ibu, teteh dah gitu. Gue di situ gue ngopi, mungkin si teteh tuh ngeliat gue pakai carrier kali ya, ngeliat gue pakai carrier, si teteh itu nongol, mau kemana bang, gitu, mau nanjak teh, gitu. Terus kayak si teteh itu kayak curiga gitu ya. Hati-hati, emang bukan curiga sih, cuman ngasih nasihat ya. Hati-hati ya bang ya, kemarin baru ada yang gancet. Gitu. Jadi disangka si teteh kita bawa cewek, takutnya mungkin mau ngapa-ngapain gitu. Oh iya, firasat dia beda. Firasatnya beda. Terus, oh iya teh, kita juga dengar cerita itu yang tentang gancet itu. Enggak teh, ini mah bukan pacar teh, ini mah saudara gitu. Oh saudaraan, enggak. Oh iya, teteh bilang teteh mah cuma ngingetin sama siapapun gitu kan, biarpun dia nggak pakai carrier segala macam, cuman teteh pasti ngingetin nih kalau misalkan dia mau nanjak ke atas tuh pasti diingetin bang, apapun itu gitu. Apalagi ini bawa cewek sama cowok kan, kita berdua cewek satu gitu kan. Ya gue isengin, dia mah bukan cewek teh, gue bilang gitu, dia mah cowok, gue bilang gitu ya udah hati-hati gitu. Nah saat itu gue nitipin motor di warung itu. Dan sebenarnya si teteh ini nggak ngizinin bang. Sebenarnya sih tadi nggak ngizinin. Gimana tuh? Nggak ngizinnya tuh kayak gimana? Kayak tahu gitu, kayak punya firasat nggak enak gitu. Soalnya si teteh sempet kayak ngomong sendiri gitu bang. Kayak ngomong sendiri, aduh gitu. Gue nggak paham tuh gitu. Cuman gue ngeliat dari mimik mukanya, terus sama cara dia ngucap diri sendiri gitu, aduh begitu, aduh gitu. Ya gue gubris kan, yang penting si teteh udah ngasih ujangan, ya udah hati-hati aja ya bang, katanya gini kalau naik segala macam gitu. Ya udah gini teh, kalau misalkan kita pagi-pagi nggak turun, panggil aja SAR. Berarti lu nitipin pesan seperti itu gitu. Kalau misalkan teteh curiga kenapa itu gua ngomong berdua sama si teteh ini, nggak depan Bani, nggak depan si kunyit. Gue langsung ke si teteh, kalau misalkan teteh curiga segala macam, saya tektok, saya bilang gitu kan, saya tektok, terus nanti kalau misalkan pagi emang belum datang, nanti panggil aja SAR. Kalau enggak, paling lama 2 hari. Gue kebenaran gue ngomong gitu bang, paling lama gue 2 hari teh, soalnya gue bawa cewek gitu kan. Kebenaran, kalau misalkan besok kalau misalkan besok pagi saya nggak turun, berarti besok paginya saya turun teh, saya minta 2 hari aja. Gue kasih duit lah, maksudnya si teteh itu kan istilahnya buat tutup mulutnya gitu. Ya alhamdulillah gue jalan tuh bang tuh akhirnya. Terus abis maghrib gue jalan, dan itu belum zaman sekarang, nggak kayak zaman sekarang bang pakai headlamp. Dulu gue masih pakai senter itu bang, yang senter yang seng itu, yang kuning itu. Gue di depan, si kunyit di tengah, si Bani paling belakang. Nah, ini satu lagi nih karakter Bani. Kalau misalkan pengen tahu karakter Bani, itu dia nggak pernah lepas yang namanya headset bang. Headset. Dengerin musik tuh? Ya dengerin musik. Dia nggak pernah yang namanya lepas dari itu bang. Dan itu bukan kayak sekarang ya, ke handphone. Dulu zamannya Walkman yang pakai pita kaset. Nah itu zaman itu gue bang. Itu udah canggih banget. Gitu, cakep. Baterainya yang 2 biji itu. Nah itu. Abis pokoknya emang kalau baterai dia stok bang. Intinya begitu dah. Nah di pertengahan jalan gue sebelum air terjun bang nih, gue ngeliat kayak semacam kayak rumput kayak abis tersibak gitu bang. Gue bilang ban, gue ke belakang ban. Tar dulu. Jadi kalau misalkan yang tahu ya apa medan-medan trek gunung kan, kalau misalkan rumput abis ke ini tuh
biasanya suka ada apa binatang gitu, suka ada binatang. Tungguin dia setengah jam, kalau nggak 15 menit deh. Takutnya babi kata si Bani. Iya gue ngerti gitu. Kenapa sih bang? Kata si kunyit. Udah lu diem dah, gue bilang gitu. Yang penting lo nyampe, gue bilang begitu ya sama si kunyit. Tapi emang dia si kunyit tuh nggak cengeng bang, asli nggak cengeng. Asli bener-bener dia bener-bener kayak cowok ya, nggak istilahnya nggak. Aduh gimana sih kayak anak-anak kalangan ngeluh gitu enggak bang. Asli dia bener-bener asli menikmati gitu, asli menikmati karena emang sebelumnya dikasih tahu sama Bani kalau misalkan lo pengen good, lu diem, lu nggak boleh bawel, lu ikutin kata gua. Iya emang ikut, bener gitu omongannya. Akhirnya alhamdulillah gue nyampe bang nih di air terjun. Cuman pas gua nyampe si kunyit ngeluh bang, bukan ngeluh karena capek. Dia tiba-tiba ngomong begini, bang gue dapet. Wah gitu, tiba-tiba gue dapet. Aduh, gue bilang, Ban gimana nih Ban? Udah deh, nggak apa-apa deh, ganti aja deh. Kebenaran si kunyit emang suka prepare di kayak day pack-nya gitu kan. Akhirnya diganti tuh bang tuh sama dia. Habis diganti di tenda, udah tuh kelar tuh kan. Si kunyit ngomong begini, bang perasaan gue baru seminggu yang lalu gue udah bersih katanya begitu. Kok masa seminggu gue udah dapat lagi? Yang mana gue tahu kan itu kan urusan cewek gue bilang gitu kan. Cuman si kunyit mempertanyakan seperti itu nggak gue gubris karena gue nggak ngerti bang. Dia dapat gitu. Yang jelas kata orang ya, semua orang bilang kalau misalkan naik gunung bawa cewek terus kalau misalkan haid atau dapat bulan itu biasanya suka dapat gangguan kan. Dan ini gue rasain bang. Ternyata gue rasain gitu, gue bawa cewek yang kena yang dapat ya terus diganggu dan ini gue ngalamin gitu, Malamnya biasalah gue masak gitu di RTD, gue masak segala macam. Gue tiba-tiba gue nggak ngomong sih ke anak-anak. Si kunyit di dalam tenda, si Bani lagi kayak nyari-nyari kayu bakar. Si kunyit di dalam, gue nggak tahu lagi ngapain. Gue di luar, gue denger kayak suara kayak kakek lagi pada ngobrol bang. Gue celinguk, nggak ada bang. Tapi jelas banget bang, gitu jelas banget gitu. Obrolan tuh kayak cuman dari sini ke kanan gue tuh kayak mungkin 5 meteran cuman kedenger gitu. Iya. Dan ini bukan 1-2 orang aja berarti ngobrol. Banyak kayak orang lagi perkumpulan cuman suaranya suara kakek-kakek. Iya. Semua kakek suaranya semua kayak orang sepuh gimana sih kayak berat gitu, suaranya berat gitu. Emang sebenarnya si Bani nanya ngapa lu pengen balik gitu kan, candain gue gitu. Enggak Ban. Terus emang gue merinding, gue juga tahu kata Bani gitu. Emang dia bilang begitu. Gue juga tahu lu dengar suara kakek-kakek kan gitu. Bani emang ngomong gitu. Lu dengar suara kakek-kakek kan, udah jangan sebutin gue bilang itu. Kesian si kunyit gue bilang itu. Ntar ketakutan maksud gue gitu. Singkat cerita si kunyit tidur bang. Itu masih jam 9-an. Kan gue nyantai bang, gue nyantai gitu. Gue nggak mau diburu-buru deh. Yang penting gue nyampe gitu. Gue nyantai, si kunyit tidur. Gue nyantai, gue ngobrol sama si Bani. Gua nyeritain di sudut pandang si kunyit apa si Bani dulu nih bang? Si Bani dulu kali. Si Bani dulu. Nah itu gua ngobrol sama Bani itu, gua ngeliat si kunyit tuh, Ban kesian amatnya si kunyit ya, gua bilang gitu, biarin dia tidur kata si kunyit. Nah tiba-tiba hampir jam 11-an nih, gua abis ngobrol, gua jam 11-an, si Bani tiba-tiba ngajak gua bang. Nggak tahu. Dia ikut yuk, dia bilang gitu. Gua bilang gua nggak bisa ninggalin si kunyit nih, gua bilang udah nggak apa-apa. Ada yang jaga ini, gue nengok bang ke belakang tuh, itu gue ngeliat bang di dalam tenda nih bang, si kunyit tuh udah dijaga sama 4 orang bang. Itu bentuk orangnya tuh kayak orang zaman dulu gimana sih, kayak orang megang tombak gitu. Itu si kunyit udah dijagain. Udah kata si Bani, itu udah ada si kunyit tuh ada yang jaga ini. Gitu. Nah lu ngeliatnya? Gue ngeliat sama bang. Itu nyata bang. Gue ngeliat kan gue di kayak di depan tenda tuh paling 2 meteran bang ya, gue bikin api unggun. Gue ngebelakangin tenda sebenarnya bang. Pas si Bani ngomong udah sih kunyit ada yang jagain ini, gue nengok bang, uset. Itu kalau misalkan gue ngomong itu tinggi si orang ini bang, si prajurit ini hampir 2 meter lebih bang. Itu gagah banget bang itu. Gagah banget lah asli, gue 4 orang. Udah ikut, kata si Bani kemana? Udah ikut. Nah, gue diajakin kurang lebih gue jalan aja hampir 5 menit sampai 10 menit bang. Nggak taunya gue nggak tahu itu jalannya kemana, pokoknya gue ngikutin si Bani aja. Tiba-tiba si Bani nyuruh berhenti bang. Abis gue jalan 10 menit gue disuruh berhenti deh bentaran gitu. Udah lu tunggu di sini ya, lu mau mana? Itu sebuah batu. Jadi gue ngeliat ada sebuah batu bang, kayak batu gitu, paling setingginya segini nih, setengah meteran lah tinggi segini. Lu tunggu di sini ya, dia bilang gitu. Gue cuman ngelangkah 10 langkah lah, gue ngeliat si Bani, lu tunggu di sini, lu jangan ngikutin gue. Si Bani maju. Terus dia kayak semacam kayak begini nih bang, kayak begini nih di sebuah batu.
Bani bilang gue nggak lama, paling 5 menit, dia bilang itu, dia tungguin sini ya. Terus dia balik lagi bang. Jadi si Bani, gue ceritain sekarang bang ya, gue nggak usah di belakang. Jadi si Bani itu katanya disuruh ngambil kayak keris bang. Keris itu 2 biji bang, nancep di batu. Dan itu berdiri, bukan nancep sih, berdiri gitu. Si Bani disuruh ngambil si keris ini bang. Kayak sejodoh gitu. Cuman si keris itu nggak ada sarangnya. Iya. Cuman begini berdiri, si keris ini berdiri nih 2 nih. Cuman sama si Bani nggak diambil. Kenapa tuh? Bani ceritanya begini, gue bukan yang nggak mau dia. Gue takutnya istilahnya gue salah jalan. Gue akuin gue tukang mabok, gue tukang minum, gue masih begini ya. Terus gue bawa beginian buat apa? Gitu kan. Gue masih percaya sama Allah kok. Gue kalau ada apa-apa gue minta sama Allah. Ya emang masuk di akal juga masuk gitu akal kan. Sih, biar kata gue orang bandel gitu segala macem, gue masih ingat Allah. Gue nggak mau, bukannya gue nggak mau, gue hargain ini, gue dikasih kok gitu kan. Cuman pertama gue nggak tahu caranya gimana ngerawat si keris ini gitu kan. Terus ini buat apa? Nah kalau misalkan ada yang ngomporin gue, udah pakai ini, ntar gue jadi dukun dong, begitu. Bener. Ya intinya si keris itu nggak diambil sama Bani. Ya minimal Bani udah apa sih namanya, udah ngelunasin utangnya deh. Artinya disuruh ngambil keris itu, yang penting udah datang ke situ. Walaupun itu si keris ditolak, yang penting si Bani udah nyelesain permintaan si yang nyuruh ini gitu kan. Jadi dia balik arah ke gue tuh bukan begini bang, dia kan begini, bukan langsung begini bang. Jadi dia mundur dulu bang, begini mundur dulu dia 3 langkah, baru muter muka gitu. Jadi caranya begitu. Jadi nggak langsung muter dari batu itu enggak. Gitu. Jadi dia mundur dulu 3 langkah, baru ke gue gitu. Gue bilang kenapa sih Bani ya kok begini caranya gitu. Oh mungkin ini tata caranya mungkin ya, tata cara menghormati orang yang mau ngasih gitu kan. Gue nggak ngerti dah, kesitunya gue nggak ngerti bang gitu. Yang jelas gue balik lagi sama Bani, terus gue nyampe tenda. Nah di sini bang, terakhir gue ngeliat si kunyit ngomong. Berarti udah bangun nih. Sebenarnya dia bangun si kunyit tuh, bang jagain gue ya, udah. Terus dia tidur lagi. Oke. Nah sekarang gue ke sudut pandang si kunyit ya. Iya. Jadi dia tiba-tiba katanya si kunyit gue ngeliat gua sama Bani itu tetap ada di tenda, bukan di depan api unggun. Iya. Depan tenda lah gitu. Nah si kunyit itu katanya sih dengar kayak suara kereta kencana bang. Suara kereta kencana. Tanpa sadar kata si kunyit, kok gue bisa bangun, terus gue disuruh masuk ke si kereta itu. Dan si kunyit itu tanpa pamit, dia ngeliat gue tanpa pamit, dia masuk ke si kereta itu. Dan itu tanpa disadari, si kunyit tiba-tiba kayak ya, ngikut aja gitu. Matuh aja udah begitu. Ya udah ikut gitu. Ikut lah. Jadi dia katanya sih kereta kencana itu tuh semuanya tuh kayak di emas semua bang. Oke, lapisannya emas semua. Dan itu ada kusirnya, ada tetap ngeliat. Dan itu si kunyit ngerasanya kayak bukan di jalan bang. Jadi tetap si kunyit ini tetap ngerasa terbang si kereta aku. Gila. Tapi tetap suara ketek ada gitu. Cuman si kunyit nggak bisa ngeliat keluar karena gelap. Si kunyit ngeliat, dan itu cuman beberapa menit bang. Tiba-tiba dia turun, tiba-tiba pas dia buka pintu dibukain sih, pintunya dibukain, tiba-tiba depan dia istana. Dan itu megah banget katanya bang. Dan itu tiba-tiba siang, terang lah kasarnya, terang. Udah nggak malam lagi. Udah nggak malam lagi. Terus datanglah sebuah kayak dayang gitu bang, kayak dayang 2 orang, kayak nyamperin si kunyit. Yang satu pakai, nggak tahu, gue lupa inget bang ceritanya. Gue nggak tahu dia pakai, yang satu pakai selendang merah, yang satu pakai selendang kuning. Si kunyit dibawalah ke dalam. Gitu. Jadi pas si kunyit masuk ke dalam, dia kan begini-begini gitu kan ya, nengok-nengok. Pokoknya semua ke segala ruangan, dan itu emang desain-desainnya emang desain-desain zaman dulu bang. Kata si kunyit seperti itu, desain zaman dulu lah, di istana keraton seperti itulah gitu. Nah tiba-tiba pas si kunyit lagi diem tuh, tiba-tiba kayak ada pemuda nyamperin dia. Kayak pemuda nyamperin dia tuh ganteng katanya. Kata si kunyit, gue baru ngeliat cowok seganteng itu, kata si kunyit gitu. Selamat datang, pokoknya begitu ya bahasanya, selamat datang. Bahasa si cowok itu selamat datang gini. Pas mau si cowok ini mau ngenalin diri bang, mau ngenalin diri lah kasarnya,
ini saya ini gitu. Tiba-tiba si kunyit ada yang nepak, yuk ikut gitu. Pas si kunyit nengok kakek bang, ini sebenarnya jadi si kunyit belum sempet tahu ini siapa nih si pemuda ini. Iya, ngerti. Tiba-tiba ditepak duluan nih mas kakek ini. Akhirnya nggak jadi kenalan. Akhirnya nggak jadi kenalan. Cuman katanya wajahnya sampai kapanpun itu si kunyit ingat katanya gantengnya seperti apa. Tiba-tiba si kunyit balik pas begini ya, balik nengok dia kakek tiba-tiba dia dalam sekejap mata bang, dia tiba-tiba udah ada di sebuah goa. Ini bang yang bikin ngeri gitu bang. Cuman si kunyit katanya gue nggak bisa nangis, gue nggak bisa ngejerit, gue nggak bisa ngapa-ngapain katanya, nggak bisa merem juga, dia bilang begitu. Oke. Jadi kata si kakek kamu yang sabar ya, kamu yang sabar ya, udah begitu doang si kakek pesannya. Ada apa kek? Saya ada di mana kata si kunyit. Udah tunggu aja. Jadi si kunyit ngelihat di depan muka dia bang, ada salah seorang ya, bukan bapak-bapak sih, pokoknya salah satu seorang itu bawa gerobak bang. Bawa gerobak, lihatlah nak, coba lihat nak. Bahasanya begitu, bahasa mungkin zaman baku ya, lihatlah nak. Jadi si kunyit nggak bisa nengok kanan, nggak bisa nengok kiri, jadi lempeng bang katanya. Jadi ngerasa dia tuh lempeng, nggak bisa ditutup matanya, nggak bisa dengar suara apapun selain itu yang dituju. Iya, fokus Jadi betul, jadi semacam kayak fokus. Lihatlah nak yang dibawa orang ini di belakangnya. Itu si kunyit ngelihat di belakang gerobak itu mayat semua bang. Aduh. Kalau misalkan si orang itu berhenti, itu ada yang mecut bang. Mukanya, aduh gua kalau ngomongin ini, mukanya muka kerbau, badannya orang. Itu pecutnya katanya berapi. Jadi kalau misalkan si orang ini berhenti nih bang, dipecut. Itu bang, bawa mayat bang. Dan berarti itu nggak pernah berhenti tuh bang? Dan itu betul bang. Dan itu katanya kok bisa diulang-ulang bang. Diulang-ulang, itu nggak berhenti. Betul bang, itu nggak. Jadi si kunyit terus aja. Kok diulang lagi gitu, kayak di flashback gitu, terus jadi diulang-ulang. Dan itu si kunyit muntah pun nggak bisa bang. Itu sebenarnya pengen muntah gitu bang. Ngelihat mayat, istilahnya yang jangan ceritain mayat, pokoknya ngelihat mayat bentuknya yang udah nggak karuan bang. Itu di belakang gerobak gitu. Ayo nak ikut lagi ke sini. Dia ngeliat banyak yang minta tolong ke dia bang. Tolong. Itu bang dia ngeliat kayak sebuah kolam. Kayak sebuah kolam itu berapi bang. Dan orang itu lagi, si kunyit ngeliat orang lagi dibakar di situ. Di kolam itu bang? Di kolam itu. Satu orang? Ribuan bahkan jutaan mungkin. Gila. Ribuan bahkan jutaan itu. Orang yang benar-benar minta tolong saya. Kayak neraka gambarannya bang ya? Gua nggak bisa jawab bang ya, gua nggak bisa jawab itu ya, gua nggak bisa jawab ya. Pokoknya mungkin orang-orang yang ngerti apa cerita gua ya ini seperti ini gitu bang. Si kunyit ngelihat si pemuda bawa gerobak isinya mayat semua, terus si kunyit ngelihat orang jutaan orang di dalam kolam tapi lagi dibakar. Dan tiba-tiba si kunyit ada di sebuah gunung lagi. Ditarik lagi si kunyit, dibawa di sebuah gunung. Nih lihat nak katanya. Ini edukasi buat pendaki nih bang nih. Nah, jadi si kunyit ngelihat orang lagi naik, lagi nanjak gitu. Itu ngedumel bang. Jadi kayak sombong gitu bang. Alah gunung apaan sih ini? Cialah gunung segini doang dah, apa segala macam lah. Pokoknya sombong, ada yang sombong lah, ada yang sumpah serapah lah di gunung, ada yang buang sampah lah segala macam. Ya jangan deh gitu bang. Ini kan ya orang-orang yang paham yang buat naik gunung kan yang udah paham ya seperti itulah gitu. Diliatin juga si kunyit. Oh ternyata pendaki ini sombong. Oh ini ternyata ini gini. Dan si kunyit itu ngelihat ada orang yang melakukan kayak minta pesugihan juga bang. Di gunung itu juga bang? Ada juga bang di gunung itu. Ya kalau misalkan yang tahu, gue yang pokoknya yang tahu bang ya, ternyata di Gunung Salak juga ada yang melakukan pesugihan. Gitu. Ya gue nggak bisa nyebutin ya, tapi sih ini kan penglihatan si kunyit bang gitu bang. Dan itu hanya kata si kunyit gue cuman sejam 2 jam deh gue diajak, dan itu hanya kayak gitu. Dia pindah-pindah lokasi dan itu cuman kok tiba-tiba dalam satu kedipan tuh gue udah pindah tempat. Pindah tempat lagi gitu. Dan itu semua diliatin gitu. Ya, jadi si kunyit semua tahu gitu. Dan itu si kunyit nggak nangis nggak apa gitu. Cuman ngerasa oh ternyata
manusia tuh seperti ini gitu. Manusia tuh yang melakukan pesugihan, yang melakukan perjinahan. Dan itu, nah satu lagi nih bang, itu si kunyit ngelihat orang, gue kalau ngomongin ini, kalau misalkan boleh ditayangin nih bang, itu si kunyit ngelihat orang bersetubuh kayak masal gitu bang. Aduh. Dan itu gonta-ganti bang, gonta-ganti. Dan itu nggak ada capeknya bang, nggak ada capek, nggak berhenti malah. Di gunung itu juga tuh bang? Dan bukan yang di tempat yang tadi bang, di tempat yang tadi. Yeah. Dan itu jutaan orang yang melakukan seperti itu, yang melakukan jinah tuh gitu. Dan sehabis melakukan perjinahan itu bang, ya itulah gitu, kayak di belah dua, nyambung lagi, di belah dua nyambung lagi. Oke. Yang melakukan pesugihan, yang melakukan persetubuhan itu. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Jadi gue nggak bisa nyebutin kalau misalkan si kunyit ini bohong apa enggak bang. Tapi yang dirasain si kunyit ya seperti itu bang. Gue ngeliat si kunyit bener-bener dia tidur bang. Dan tidur, kalau misalkan anak-anak sekarang sih bilangnya mungkin hipo kali bang. Gue pikir dia hipo bang, soalnya gue bangunin dia nggak bangun-bangun gitu, nggak bangun-bangun sama sekali. Gue bilang dek bangun nggak? Gue pikir gue dalam hati nih gue udah bener-bener berpikir, bang udah deh jangan dibangunin, biarin aja dibangun sendiri, maksud gue begitu. Udah deh biarin gitu. Gue soalnya gue ngeliat si kunyit tuh bajunya basah bang, jadi basah kayak basah keringet gitu, kayak basah keringet. Dan gue itu nungguin dia 2 hari bang. Dia nggak bangun-bangun. 2 hari. 2 hari bang? 2 hari. Gila. Cuman si kunyit, pertanyaan gue, si kunyit ngerasa di dunia mereka tuh cuman mungkin paling lama tuh 3 jam bang. Gak ngerti gue. Si kunyit juga bilang, gue udah 2 hari. Iya udah hari. Lu nggak bangun-bangun deh, gue bilang. Lu 2 hari gue nungguin lu bangun. Gue bukan apa-apa, gue udah janji sama si teteh warung, gue bilang gitu. Gue cuma 2 hari, untung lu 2 hari lu bangun. Jadi kita bisa turun gitu. Terus sekarang, dan itu dia bangun kalau nggak salah dia habis subuh bang. Hari kedua dia habis jam 3-an deh dia bangun. Gue bilang ya udah deh samit deh. Gue nggak samit bang. Dari air terjun gue cuma sampai Kawah Ratu, terus gue balik lagi. Yang penting gue udah ngelaksanain janji gue sama si kunyit. Buat nyampe ke minimal ke Kawah Ratu deh gitu. Gue dari Kawah Ratu terus gue cuman foto-foto doang bang. Gue cuman itu si foto itu hilang bang. Jadi gue nggak punya dokumentasi. Soalnya kan kalau zaman dulu kan zaman klise itu bang. Pakai Kodak. Ya itu dia, itu ngalamin tuh. Masih pakai zaman klise itu yang isinya 24, 36 gitu. Kalau menyuci harus mending kalau misalkan jadi semua. Iya kan? Ada yang kebakar lah, ada segala macam. Gue nggak tahu deh itu kemana tuh bang. Itu dokumentasi gue tuh yang terakhir itu. Gue nggak tahu kemana tuh, nggak tahu sama Bani. Nah kalau pertanyaan misalkan ada yang nanya Bani tuh kemana sih? Nyampe sekarang gue gak ketemu bang. Wah terakhir ketemu kapan tuh bang? Tahun 2008 apa 2018 gue lupa dah. 2008 kalau nggak salah. Dan kunyit? 2000. Kunyit sih masih ada. Masih ada. Sampai sekarang masih ada nih. Makanya gue kebenaran gue cerita di sini pun gue udah cerita sama si kunyit gitu kan. Cerita ini gue tagin ya udah nggak apa-apa bang kayak gitu. Berarti sampai saat ini lu sama Bani belum bertemu? Nah itu dia. Gue ada di channel lain bang, banyak yang mempertanyakan Bani tuh yang mana sih orangnya, Bani tuh yang mana sih orangnya gitu. Nah gue nggak bisa jawab itu bang karena gue belum ketemu sama Bani. Kalau misalkan pengen tahu nih, Bani tuh orangnya unik sebenarnya bang. Dia orangnya nggak pernah minum air putih bang. Nggak pernah yang namanya minum air putih. Dari kecil dia nggak pernah minum air putih. Kenapa? Tapi orangnya hoki mulu gitu. Orangnya, gue sama dia mah hoki mulu bang, asli sumpah. Cuman ya itu, gue apes mulu sama dia tuh karena gue kalau sama dia tuh ngeliat dijailin mulu sama hal-hal seperti itu gitu. Berdekatan banget sama hal-hal goib bang kalau sama dia mah gitu. Ya tanpa disadari dia pun sebenarnya nggak mau gitu kan. Istilahnya gue diganggu bakun lah, gue diliatin poci lah. Gara-gara dia juga nih bang. Gue lagi mabok nih misalkan lagi minum nih bang. Kabur Del gitu kan. Gue tarik-tarik gitu, buruan kabur gitu kan. Gimana sih orang ketakutan? Lu ngapa sih lu? Lu nggak tahu lu depan muka lu katanya sejengkal doang. Emang apaan lu? Poci lu depan sejengkal doang lu. Untung lu nggak dicudahin gitu begituan. Astagfirullahaladzim. Nah si Bani kalau jadi karakter Bani itu orangnya dia kalau mimisan nih bang. Nah itu pertanda bang. Kenapa tuh? Dia kalau misalkan dia mimisan tuh dia pertanda kalau misalkan dia lagi bersentuhan dengan hal goib gitu. Oh berarti misalkan si Bani ini
peka banget ya. Peka banget gitu, peka banget dia. Dia mimisan. Nah, lu ngeliat apaan lu, Ban? Cabut gitu. Oke. Itu tanpa disadari ya, dan Bani pun emang sebenarnya dia nggak mau gitu. Siapa sih yang Bang yang mau dilihat? Iyalah, nggak ada yang mau. Siapa istilahnya yang nggak ngompol deh ngeliat begituan, ya kan? Pingsan di tempat ya kan? Iya. Nggak ada yang mau lah. Iya. Jadi misalkan gue lagi ngobrol nih, ini maaf nih Bang, gue bukan gue ngebuka aib ya, gue dulu juga suka, gue musisi Bang, dulu gue musisi, gue ngeband sama dia, gue punya grup band, terus gue di bawah naungan manajemen gitu, dan gue sama dia gitu. Nah, apesnya gue sama dia nih, gue misalkan, Ban, nongkrong yuk di mana kayak gitu, ayo kita nyari inspirasi misalkan, yuk misalkan di Salabintana kayak, mau di mana kayak, mau di Puncak kayak gitu. Ya gue pasti bawa minuman sama dia gitu. Nah apesnya gue sama dia nih, gue pas kalau misalkan lagi pada mabok nih, gue mabok sama dia, pasti Bang ditemuin aja begituan. Selalu. Apalagi di tempat-tempat kayak gue kan, kalau misalkan sebenarnya gue kalau misalkan di rumah dia itu gue ada tempatnya Bang. Gue nggak pernah gue minum di rumah. Gue pasti di luar. Gue nggak pernah istilahnya kayak minimal gue nggak ngotorin rumah Bani gitu. Minimal itu kan, gue di luar aja, mau di pinggir jalan kek, mau di mana kek, yang penting gue di luar aja, di luar kampung deh gitu kan. Nah itu tapi apesnya Bang, pasti gue diliatin begitu. Pasti ngeliatin dulu ya. Gue buset Bang, gue nyampe gue ditarik-tarik, gue dijambak-jambak rambut gue, kita kabur. Aduh ngapa lu Ban, udah kabur. Orang ketakut, pasti ngerti deh Bang ya, orang yang ketakutan gimana sih, iya. Tapi dia masih suka nolongin sih Bang, emang nolongin, kabur nggak istilahnya dia ketakutan tapi gue ditinggalin gitu. Enggak gitu berarti. Ya enggak. Walaupun misalkan dia kabur duluan, dia balik lagi kabur gitu. Tetap dia narik gua gitu kan. Gue balik lagi nih cerita di Salak nih Bang. Ketika lo nggak sampai ke puncak, nggak nyampe Salak, akhirnya gue paginya itu gue balik karena gue janji sama si Teteh kan. Iya, untuk 2 hari gue balik sini. Oke. Akhirnya pas gue nyampe ke si Teteh, alhamdulillah gue nyampe, gue mutusin balik deh. Gue bilang, Ban, udah deh balik, udah nggak benar. Nah, si Kunyit belum cerita Bang di situ. Dan gue balik, karena gue janji kan motor itu, gue balik ke rumah. Di sini si Kunyit baru cerita, gitu. Jadi gue pun nggak tahu Bang itu makam siapa. Gue ngeliat 3 makam itu gue nggak tahu. Si Kunyit pun nggak tahu itu kakek siapa. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang nggak tahu. Gue kemarin gue sempat nge-WA ke dia, Dek, lu masih inget gak nama kakek itu? Jadi sosoknya kakek pakai serban putih, kayak pakai udang-udang, itu ngomongnya lembut banget Bang katanya, halus banget, lembut. Gimana sih orang, teduh banget katanya, mukanya pun teduh. Cuman si Kunyit, si kakek ini nggak bisa digambarin lah gitu. Cuman si kakek ini teduh banget, kayak orang baik. Gimana sih kayak kakek baik gitu. Cuman gue nggak ngerti kenapa sih gue bisa diliatin seperti ini. Apa sih istilahnya arti dari si pemuda yang bawa gerobak dan mayat ini tuh apa sih? Cuman kemarin mungkin gue pikir begini Bang, kalau misalkan yang bawa gerobak itu katanya itu orang yang melakukan pesugihan. Gitu. Terus kan diliatin juga kan orang yang bersetubuh di belah dua. Terus orang yang dibakar di kolam api itu, yang katanya sih yang dosa sama orang tua Bang. Jadi dibakar bener-bener kayak di kolam. Itu jutaan orang Bang, mungkin pokoknya banyak banget kakek itu. Itu minta tolong ke si Kunyit, dan itu kayak si Kunyit kayak diiris-iris sebenarnya, hati-hati dia gitu. Gue nggak bisa nangis, gue nggak bisa teriak, gue nggak bisa apa. Kata si Kunyit. Gue nggak tahu deh, intinya mungkin penonton ya yang istilahnya bisa ngejauh semua itu kan. Gue ceritain apa adanya gitu. Yang cerita gue tahun jadul gitu kan. Gue ceritain lagi lawas juga gitu. Dan ini berarti si Kunyit ini bercerita ketika lu balik berapa hari atau besokannya tuh Bang? Jadi itu kan gue kalau nggak salah itu kan hari gue nanjak tuh Sabtu itu kan gue di rumah Bani nih. Sabtu karena gue nggak ke studio, gue Sabtu di rumah Bani, gue Minggu nih Bang. Jadi gue balik hari Senin apa Selasa gitu. Selasa. Nah gue sebelum turun itu hujan gede Bang. Nggak hujan sih, kayak gerimis gitu. Gue sambar geledek Bang. Sambar geledek gue. Cuman nggak kesambar, cuman ada di sebelah kanan. Iya, kilatnya gitu ya. Enggak, geledek asli. Asli geledek gue. Sambar geledek gue. Gue nggak tahu istilahnya si Bani ngomong apa, nggak tahu apa segala macam. Ceger Bang. Tapi cuma sekali. Ceger.
si Bani mungkin yang paling belakang lihat tuh kayak semacam kayak kebul-kebul gitu bang. Kalau misalkan abang tahu nih, kalau misalkan yang nonton juga tahu, nah si Bani nyamperin itu semacam kayak batu segede gini bang, sekepalan gini. Di tempat si si geledek ini nyamber. Nyamber itu kayak ada pohon, jadi di samping pohon. Iya. Pohon. Dan itu pas si Bani itu si geledek itu nyampe sini, si Bani samperin itu udah ngebul bang. Udah ngebul. Nggak taunya di situ tuh kayak semacam kayak batu bang. Kayak ada batu. Nah pas gua searching ya, pas gua cari tahu ternyata itu yang namanya batu petir bang. Wah, gua nggak tahu dah kayak gitu. Gua nggak tahu makanya gua ceritain. Pokoknya namanya bang. batu petir aja. Katanya sih kalau misalkan zaman tahun berapa tahu gitu, katanya sih katanya disebutnya sih batu ponari itu bang. Oh, yang dicelupin buat katanya. Iya. Dan itu gue nyata gue ngeliat, dan itu si Bani. Cuman sama si Bani nggak diambil, taruh lagi. Iya. Dan itu gue yang ya istilahnya kalau misalkan ngomongin batu ponari itu, gue pernah lihat. Pernah lihat bentukannya. Bentukannya dan ini terjadinya tuh seperti apa? Iya. Kan kata orang batu petir ya. Dan itu warnanya kalau nggak salah, kalau gue kayak yang Bani lihat tuh kan diujukin ke gue bang ya. Dan itu masih mengepul gitu, masih ada asap-asap. Si Bani pegang tuh nggak ini bang, nggak panas, malah dingin gitu ya. Harusnya panas lah. Harusnya panas enggak, malah si Bani diginiin. Dia lihat deh, gue bilang apaan tuh? Nggak tahu, dia bilang gitu. Wah, dia taruh lagi, ditaruh lagi sama dia. Bang Bani ngambil jadi ponari. Gua nggak tahu, makanya ya istilahnya kan gua nggak tahu bang, Bani juga nggak tahu. Pertama tuh bang ya. Iya mungkin ya, itu kan tahun 2000 ya. Gua ya makanya pas gua cari tahu ternyata itu batu petir tuh seperti itu, warnanya krem bang. Krem kayak gimana, pokoknya warnanya krem gitu. Katanya seperti itu, dan itu katanya susah dibelah dua bang, batu itu. Itu nggak bisa, mau pakai gurinda kayak mau apa, katanya sih seperti itu. Itu nggak diambil sama dia, segede gini bang batunya. Wih, gede banget, gila. Segede gini batunya. Katanya kalau misalkan ini buat nyembuhin orang ya bisa ya, cuman sama Bani. Makanya Bani kalaupun dimanapun ini orang jujur bang, Bani itu. Orangnya jujur banget. Bahkan sempet ada di kampungan gua bang, itu ada orang lahiran hamil itu nyampe hampir 10 bulan bang. 10 bulan. Hampir 10 bulan. Lebih kan? 1 bulan dong. Lebih 1 bulan kan? Lebih 1 bulan. Ini mah gue cerita nyata nih bang, gue tentang Bani. Ya akhirnya katanya nih punya cerita katanya nanti juga ada orang yang nyamperin terus bisa ngelahirin. Jadi katanya si Bani lagi jalan. Ada orang yang lagi nanya, bang jalan ini kemana ya? Gitu. Tolong anterin ya, dianterin sama Bani. Jadi dia lagi nyari kontrakan katanya. Si suami istri ini nih yang lagi hamil tuh. Gitu. Itu besokannya ngerojol bang, pas ketemu Bani. Jadi kayak bikin hoki gitu bang. Gua nggak ngerti, dan itu gua punya cerita ini tuh katanya kata si ibu ini yang ngomong. Jadi si ibu ini mungkin ke dukun, mungkin kemana. Dan itu si ibu itu pas lagi hamil 10 bulan tuh emang nggak sakit bang, biasa aja. Cuman dia bingung kok kapan perojolnya gitu kan, ini udah 10 bulan nggak merojol. Lebih 1 bulan itu. Nah, dan itu si ibu itu pernah datang ke dukun katanya nanti juga ketemu orang dan itu bisa langsung ngelahirin. Dan itu ketemu Bani. Pas ketemu Bani ngelahirin. Wah, gila nih cerita lu sama Bani ini ternyata banyak juga bang ya. Banyak sebenarnya bang, banyak gua sama Bani itu. Cuman ya gitu, gua banyak apesnya sama dia sebenarnya. Ya apesnya sih sebenarnya gua ngeliat begituan doang gitu. Bahkan nih gua ceritain nih, di ending cerita pas gua nyampe rumah nih, gua balik lagi nih cerita nih pertama nih bang nih. Pas nyampe rumah tuh sore, si Bani iseng sama si kunyit. Dia udah capek nggak? Kagak. Udah biasa aja. Ntar maghrib kita anterin gue yuk, kata si Bani, kita ke bakso. Oke, kata si kunyit. Ngotongnya dijail itu dia bang. Jadi pas si Bani, gue nungguin di rumahnya nih. Pas gue nungguin di rumahnya, 10 menit lagi dia balik lagi. Ini sama bang, gue dari cerita yang pertama ngedumel-dumel lagi. Sialan bang Bani katanya, suwe bener lu bang Bani ngejain gue katanya. Emang apa lu deh? Nggak tahu nih bang Bani katanya. Jadi pas si kunyit mungkin 10 meter mau nyampe tempat itu bang, ke tukang bakso itu. Jadi si kunyit itu ditepak punggungnya doang. Dede bentaran gitu. Bentar deh katanya. Ditutup matanya doang bang. Gue ditutup mata doang gitu. Pas dibuka tuh kata si kunyit begini bang. Ternyata nih yang gue tahu yang dari awal si Bani. Bakso pocong. Jadi pas gue nungguin si Bani ngomel-ngomel nih kejadian sama si kunyit, ternyata pas si Bani ke situ tuh di depan
gerobaknya itu dia ngeliat sosok Mbak Uus, bukan Mbak Uus, Mbak Wowo. Iya. Oh. Genderuwo ya. Genderuwo. Dan itu tingginya hampir 5 meter katanya. Pas tinggi banget katanya. Pesugihan tuh, Bang. Mungkin ya, mungkin gua nggak bisa ya yang tahu begitu. Sebenarnya si Bani itu sebenarnya udah biasa, Bang, lihatnya seperti itu. Karena kan saat itu emang si Bani itu janji sama gua buat beli bakso, disamperin sama dia, Bang. Karena setelah melihat kayak gitu, nggak jadi, ya kan? Tapi sama si Bani disamperin, Bang. Bodo amat gitu. Gua nggak gubris lah yang kayak gini mah gua sengkat dah, dia bilang gitu. Jadi emang sebenarnya si Bani berani. Ya, tapi kan manusiawi, Bang. Manusiawi lah. Ada yang ya istilahnya yang begituan, siapa yang sih yang nggak asli? Iya kan? Yang nggak deg-degan gitu. Nah, saat itu si Bani pas masuk tuh banyak orang, Bang. Banyak yang beli. Banyak orang yang beli, cuman si Bani ngeliat pocong, Bang. Itu jadi ada orang lagi makan nih, Bang. Orang lagi makan. Itu dicudahin, Bang. Udah pocong. Dicudahin. Nah, makanya si Bani ngudumel tuh itu ternyata, Bang. Yang dari awal gua cerita tuh. Dia ngedumel-dumel gitu. Dan ini terungkap ketika pas lu turun nih. Pas gua turun dari si kunyit. Jadi bener-bener si kunyit yang cerita, bukan si Bani. Jadi pas si kunyit datang itu bukan dikasih bakso gitu. Dek, di sini Dek gitu. Pas dibuka si kunyit tuh ngeliat, Bang, semua. Di situ. Itu pocong semua. Lagi ngeludahin yang seperti itu. Si kunyit ngeliat sendiri. Gokil. Mukanya seperti apa sih? Ada satu lagi, Bang, pertanyaan, Bang. Kok bisa sih orang bisa ngeliat seperti itu? Wallahu alam ya, Bang ya. Iya, mungkin setiap orang punya kelebihan masing-masing juga, Bang, ya. Betul gitu. Ini kisah nyata atau hayalan sih? Ya terserah ya. Yang gue ceritain seperti ini gitu. Orang punya persepsi sendiri-sendiri ya. Yang kita tahu, Bang, Allah pun menciptakan jin ya dan manusia kan. Itu aja udah ya, yang pasti itu. Kalau misalkan ini halu, ya terserah gitu kan. Balik lagi ya. Iya betul gitu. Kalau misalkan ngomongin masalah Poci, Wowo, dan Mbak Kun itu kan udah umum kan? Lumrah lah. Ya kan? Ya, cuman yang gue ceritain seperti ini. Edukasi apa sih yang mau gue beriin gitu? Yang gue berikan di video ini? Ya ini gue cerita gue ini tentang salak tuh seperti ini gitu. Ya kalau misalkan ada yang ngomong, emang Bani bisa nyembuhin? Yang setahu gue si Bani nggak pernah, Bang, dia nyembuhin orang. Karena dia nggak mau kayak dikasih sesuatu, nggak mau diambil. Nggak mau, Bang. Ya oke. Sebenarnya bisa aja dia istilahnya buat ngambil kayak keris itu bisa diambil sama dia. Cuman si Bani tetap nggak mau, Bang. Dan mungkin, itu yang Bani aja yang tahu sendiri kenapa nggak mau. Mungkin. Gue banyak cerita tentang dia sebenarnya, Bang. Kalau misalkan gue mau ceritain di sini, mungkin bisa seminggu baru kelar nih cerita Bani nih. Dan yang gue tahu tuh Bani itu orangnya, gue mohon maaf nih, Bang. Bani orang pertama nggak pernah minum air putih, dan dia terakhir pun gue ketemu dia tuh dia masih minum, Bang. 2018 ini, Bang? Masih jadi peminum. Sekarang orang kalau misalkan ngomongin, gue mau dong ketemu Bani, kali aja bisa nyembuhin gue. Orang tukang mabok gimana mau nyembuhin, Bang? Ya kan? Ya begitu intinya seperti itulah. Ya, tapi yang ya gue cerita di channel lain ada, Bang. Ini sosok Bani tuh orangnya jujur. Lo ceritain tentang karakter si Bani segala macamnya. Dia orangnya jujur, Bang. Walaupun bagaimanapun dia jujur. Sampai gue kalau misalkan mau nanti deh ya suatu saat kalau misalkan gue diizinin nih, Bang, gue punya cerita di Galunggung, Bang. Sama si Bani juga. Dan si Bani ini pernah jadi korban apa sih, tumbal. Waduh. Pernah, kasarnya apa sih sebutannya, kayak apa sih namanya? Bukan korban tumbal. Apa? Korban tumbal apa sih? Mau ditumbalin lah pokoknya. Mau ditumbalin. Tapi nggak bisa lah ya. Nggak bisa. Kayak si Bani itu bener-bener dijagain banget sebenarnya. Apapun istilahnya mau jahat sama Bani itu bener-bener tanpa Bani sebenarnya bodo amat lah gitu. Lu mau mau nyantet gua kek, mau apa kek, bodo amat gitu. Tapi alhamdulillah, Bang, ya. Pernah ada juga cerita justru orang mau nyantet Bani, yang kena justru ceweknya. Jadi kayak tekbal gitu, Bang, ya? Nggak tahu deh, gue nggak ngerti deh, Bang. Gue nggak ngerti deh. Tanpa yang setahu gue, Bani tuh orang nggak pernah yang namanya dia belajar ilmu kekebalan, dia belajar apa segala macam, nggak pernah, Bang. Gue soalnya sama dia dari kecil. Ngalir gitu aja berarti ya? Mungkin. Bani. Karena sampai saat ini Bani juga belum ketemu di Bang Malu. Itu doang, Bang. Kan Bani kan yang tadi gue bilang, Bang, biar kata emak gue orang tukang pecel. Emak gue tukang pecel. Gue nggak bakal gue lakuin hal seperti itu. Keren dan sih. itu amanat dari orang tuanya pun. Gitu. Jadi hidup tuh harus jujur. Satu lagi, Bang, nih mohon maaf, Bani orang nggak sekolah sebenarnya, Bang.
Nggak pernah, maksudnya nggak pernah nginjek SMP dan SMA. Oh, berarti dari SD aja. Dari SD doang. Oke. Tapi dia dididik jiwa sosial, jiwa apa sih, solidaritas, dan itu tinggi. Itu diajarin mamanya. Kalau sama orang tuh seperti ini, seperti ini. Dan itu harus jujur gitu. Emang guru yang terbaik itu ya berasal dari rumah ya Bang. Betul, ya, orang tua. betul. Gitu. Walaupun ini sebenarnya orang ngeselin Bang. Ada mulu kerjaannya, dan itu jahilin benar-benar minta ampun. Orang maknya aja sendiri jahilin Bang. Maknya lagi masak kadang kasih petasan lah. Ya tapi sih juga kena jahilnya Bang. Amas kunyit ini dijailinnya gitu. Dek bikin kopi apa Dek? Iya bertahan Bang. Ya set dah. Pas diminum tuh, bisa tuh kasih apaan lu deh, garum kabur gitu, gimana sih? Dan ya kalau misalkan sekarang sih udah nikah ya, si kunyit ini udah nikah, udah punya anak. Dan Ban ini Dia terakhir yang 2018 dia belum nikah sebenarnya Bang, belum nikah, cuman dia emang benar-benar sekarang fokus di dia kan jiwa seninya tinggi nih Bang. Oke. Terakhir gua tahu dia sekarang jadi pelukis Bang. Wih, mantap. Boleh nih nanti kalau ketemu lukisin nih Bang. Beneran ya, insya Allah ya. Soalnya alhamdulillah gue di channel orang pun banyak yang nanya gitu kan. Gue pengen dong ketemu Bani. Gue pun pengen. Ya, tapi sampai sekarang belum dikasih ya, betul. waktunya aja. Sampai sekarang aja gue belum ketemu sama si Bani ini gitu. Mungkin nanti Bani menonton video ini, mendengar cerita lu bersama dia, mungkin dia juga nonton cerita-cerita pengalaman lu Bang ya. Amin. Bisa dipertemukan lagi. Misalkan Bani komen di komentar, gue boleh minta nomor Bang Des nggak? Kita respon Justru Bang. mudah-mudahan Bang ya, tapi ini mohon maaf ya, Bani juga nggak nyemplung di elektronik Bang. Artinya dia gaptek Bang. Oh. Dia dulu zaman Nokia aja dia nggak pernah megang. Namanya handphone tuh dia nggak pernah Bang. Jadi dia nggak pernah yang namanya megang gadget tuh nggak pernah. Dia gadget cuma satu sih Bang, gitar doang udah. Itu doang udah. Dulu zaman recording aja kan manual Bang gua sama dia. Iya manual Iya, dulu mah iya. Sekarang udah istilahnya di handphone aja bisa rekaman kan. Bisa. Justru itu. Dia nggak megang handphone yang jelas Bang. Dia kalau misalkan megang handphone sampai Siking aja gue cariin sekarang Bang. Ada yang Siking nih Bang. Dia orang Jerman, keturunan Jerman lah. Gue nyampe sekarang gue pengen nyari dia. Nggak ketemu Bang. Ini dua nih Bang nih. Gua Siking, si Bani. Ada satu lagi si Jack tuh gue belum ketemu Bang. Ntar gue ceritain deh, banyak deh sebenarnya. Oke. Ini cerita Bang Dels sama Bang Bani dan Kunyit ini panjang banget ya. Panjang sampai banget, akhirnya menemukan hal-hal di luar nalarnya itu saat pendakian ke Gunung Salak nih Bang nih. Dan gua nggak mau menceritakan lebih detail lagi, tapi di sini gue pengen pertanyakan Bang. Nah setelah Kunyit, gue manggil Teh Kunyit aja kali. Nggak apa-apa Kunyit. Manggil Teh Kunyit ini, manggil Teh Kunyit. Nah setelah Teh Kunyit ini gak sadar 2 hari, apa aja tuh Bang waktu lakuin bersama Bang Bani ini? Kalau misalkan saat si Kunyit tidur ya, iya, gue ngerasa kan kata Bani ini Bani. Jadi si Bani itu katanya sih ada yang ngomong, tapi nggak ada wujudnya Bang, nggak ada wujudnya. Udah biarin aja, nanti juga bangun sendiri. Udah begitu doang. Nah kegiatan lu selama 2 hari nungguin Teh Kunyit itu ngapain aja tuh Bang? Oh iya biasa aja. Paling gue di apa sih namanya di air terjun ya. Itu kan di air terjun ya kejadiannya di air terjun. Paling gue muter-muter gitu kan. Gue ngobrol aja sama Bani, ngobrol. Udah begitu doang, gue gak ada kegiatan apa-apa selain gue bener-bener gue nungguin dia. Karena kan si Bani sendiri kan ngomong udah jagain. Karena kan si Bani yang dia omongin itu udah tungguin aja. Nanti juga bakal sadar sendiri. Nanti sadar sendiri, udah jagain aja. Ya udah gue nurut, udah gue jagain dia. Gue gak ada kegiatan apa-apa. Oke. Pas gue nungguin Kunyit tuh gak ada apa-apa. Nah kan ada 2 orang nih Bang, kayak Teh Kunyit sama Bang Bani ini kan ngalamin kejadian yang mungkin di luar nalar kita nih Bang. Nah lu sebagai lu nih Bang yang menyaksikan semua suasana seperti itu, ada rasa takut nggak sih Bang? Kalau gue sendiri justru enggak Bang. Biasa aja, gue nggak ada apa-apa. Tapi yang merinding tuh paling yang gue denger si kakek ini Bang, suara kakek ini siapa gitu. Oke. Gue nggak bisa jawab sampai sekarang. Dan itu makam itu siapa? Cuman yang kalau misalkan dari makam ini, gue dapat jawaban katanya, yaitu banyak orang yang nyari si makam ini, 3 makam ini. Tapi emang nggak pernah ketemu. Orang-orang tertentu doang yang dinampakin makam ini doang Bang ya? Ya. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Wah, gokil. Oke nih. Bang Dels, gua nggak mau bertanya-tanya lebih detail lagi dan teman-teman semua mungkin yang menyimak video ini bisa mengambil sisi baiknya ya Bang ya. Dan lagi-lagi kita mengambil sisi positifnya karena dalam sebuah cerita itu kadang ada benernya ada tidaknya ya balik lagi ke penonton. Betul, ya tapi gitu. kita mengedukasi di sini kalau lu menonton video ini ya pasti ada sesuatu yang bisa diambil sisi positifnya Bang. Betul. Oke Bang Dels, sebelum kita mengakhiri cerita nih Siap.
punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton video kali ini? Kalau misalkan dari gue sendiri nih bang, kalau gue sih minimal jaga etika ya kalau di atas gunung. Penting banget. Ya. Terus yang kedua, satu nih bang nih, gue pun dimanapun, di channel manapun gue pasti ngasih tahu nih bang, jangan boker sembarangan bang. Iya. Ya jangan boker sembarangan. Karena gue pernah nih bang, malam gue di situ maghrib. Iya. Ban air habis nih, bukan habis sih, ban nyari air deh buat bikin kopi. Dia ngambil air di paling 5 meteran lah gitu kan, ada Di mata air nih. Gitu. Enggak kayak aliran air, Oke, bukan di mata air, kayak aliran air. Dia ngambil udah bikin kopi, udah tuh kelar tuh. Besokannya nih bang ceritanya. Nah, Ban lu mau ngopi, sebelum turun, Ban lu mau ngopi gak? Ya dong. Lu kemarin ngambil air di sebelah situ deh katanya gitu. Lu datang situ bang. Yang gue ciduk bang, yang gue ngeliat tuh bang, Ban kemarin lu banding gue bilang, lu ngambil air di mana? Di situ dah, sini lu, gue bilang gitu. Air mana lu? Pakai air apa lu? Itu bekas air Tokai. Itu nyawa segitunya bang, gue pada itu di aliran air. Kenapa sih bang? Maksud gue begini loh bang, itu kan aliran air ya. Benar. Aliran air itu kan buat ke warga-warga. Benar kan. banget. Jangan sampai terkontaminasi Sama kotoran. Nah, itu dia. Ya minimal binatangnya ngegali deh, maksud gue begitu. Kayak binatang lebih punya attitude dah kalau masalah boker ya kan. Betul gitu. Itu zaman dulu loh, Bang. Itu zaman 2000-an loh. Nggak tahu zaman sekarang ya. Sekarang malah lebih parah lagi, Bang. Gue sih nggak gue sebutin ini pendaki ya, mungkin oknum kan. Oknum lah ya kan. Gitu. Kalau itu pendaki, ya gimana gitu ya. Ya minimal itu sih. Pertama kalau misalkan daki itu jaga etika. Jangan boker sembarangan. Jangan buang sampah gitu kan. Udah sih itu sih. Terus kalau misalkan kita ngomongin masalah siapa sih kakek itu? Ya gue juga, wallahu alam. Gue nggak bisa jawab bang, itu kakek itu siapa, dan itu gue dapat jawaban dari kunyit nggak tahu siapa itu kakek, dan itu makam gue nggak tahu, wallahu alam tuh bang. Tiga makam itu siapa? Ya mungkin teman-teman semua yang menonton di sini tahu tentang keberadaan makam itu atau keluarganya ya kan, yang tahu banget cerita tentang seluk-beluk di makam itu di Curug apa sih bang namanya? Curug Seribu. Nanti bisa tulis di kolom komentar juga kali bang ya. Boleh. Oke, nih Bang Dels, terima kasih banget nih udah datang ke sini untuk yang kedua kalinya. Nih dia bercerita di Gunung Gede dan sekarang bercerita juga di Gunung Salak. Ini cerita-ceritanya sangat gokil banget. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan dan menonton video ini lagi-lagi gue ingatkan bisa mengambil sisi baiknya. Oke, dari gue Indra, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.